Pedoman Ketahanan Pangan di Desa. Pedoman Ketahanan Pangan di Desa ditetapkan melalui Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 82 Tahun 2022 tentang Pedoman Ketahanan Pangan di Desa. Saat ini, dunia sedang mengalami krisis pangan global yang disebabkan oleh pandemi COVID-19, perang dagang Amerika-Tiongkok, perubahan iklim, dan juga geopolitical tension Rusia-Ukraina. Hal ini sangat berdampak pada kelangkaan pangan, keterbatasan suplai pangan, harga pangan, pakan, pupuk dan energi melambung, serta kasus kekurangan gizi yang terus bertambah. Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa Indonesia mengalami ancaman krisis pangan. Hal ini juga bisa menjadi peluang karena lahan yang kita miliki besar dan banyak yang belum dimanfaatkan. Berdasarkan data BPS tahun 2021, diketahui bahwa tingkat kemiskinan di desa masih terhitung tinggi, yakni sebesar 12,53% dibandingkan di perkotaan 7,60%. Selain tingginya tingkat kemiskinan di desa, tingkat kelaparan berdasarkan data dari Global Hunger Index atau GHI juga menunjukkan Indonesia sebagai negara dengan tingkat kelaparan tertinggi ketiga se-Asia Tenggara pada tahun 2021. Tingginya tingkat kemiskinan dan kelaparan tersebut berdampak besar pada aspek kesehatan di Indonesia, terutama terkait dengan pemenuhan gizi. Data Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI) tahun 2021 menunjukkan prevalensi stunting saat ini masih berada pada angka 24,4% atau 5,33 juta balita, di mana ditargetkan turun menjadi 14% pada tahun 2024 oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Indonesia sedang menghadapi berbagai permasalahan, yaitu rendahnya kemampuan masyarakat untuk mengakses pangan, minimnya sarana dan prasarana penunjang hasil pangan. Indonesia kaya akan potensi, tetapi belum terkelola dengan baik. Rendahnya akses permodalan, pasar, informasi dan teknologi, pengetahuan terhadap penganekaragaman pangan terbatas, kemiskinan struktural, terbatasnya lapangan kerja di bidang pengembangan pertanian, dan belum optimalnya peran kelembagaan. Ketahanan pangan di desa adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi warga desa yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan melalui ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan. Prinsip-prinsip ketahanan pangan di desa: partisipasi, gotong royong, kesetaraan, keswadayaan, kemandirian, keterpaduan, keberlanjutan. Maksud penyusunan pedoman ini adalah sebagai acuan bagi desa dalam merencanakan, menganggarkan, dan melaksanakan program atau kegiatan ketahanan pangan di desa. Sebagai acuan bagi desa dalam penggunaan dana desa untuk program atau kegiatan ketahanan pangan di desa. Sebagai acuan bagi pemerintah daerah, kabupaten atau kota, dan provinsi, kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian dalam membina penyelenggaraan ketahanan pangan di desa. Dan sebagai acuan bagi pihak lain, termasuk namun tidak terbatas pada tenaga pendamping profesional, pendamping masyarakat desa yang berasal dari perangkat daerah, kabupaten atau kota, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan dan swasta dalam mendampingi penyelenggaraan ketahanan pangan di desa. Tujuan ketahanan pangan di desa yaitu meningkatkan ketersediaan pangan baik dari hasil produksi masyarakat desa maupun dari lumbung pangan desa, meningkatkan keterjangkauan pangan bagi warga masyarakat desa, dan meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, aman, higienis, bermutu, tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, serta berbasis pada potensi sumber daya lokal. Kebijakan ketahanan pangan di desa merujuk pada upaya pencapaian SDGs desa, utamanya pada terwujudnya desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, desa sehat dan sejahtera, infrastruktur dan inovasi desa sesuai kebutuhan, desa peduli lingkungan laut, desa peduli lingkungan darat, kemitraan untuk pembangunan desa, dan kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. Indikator ketahanan pangan di desa: ketersediaan pangan di desa, keterjangkauan pangan di desa, pemanfaatan pangan bagi masyarakat desa.
Ketersediaan pangan di desa mencakup ketersediaan pangan dari hasil produksi masyarakat desa, ketersediaan pangan dari lumbung pangan desa, ketersediaan data dan informasi mengenai hasil produksi dan lumbung pangan desa, dan ketersediaan pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis potensi sumber daya lokal. Keterjangkauan pangan di desa mencakup kelancaran distribusi dan pemasaran pangan di desa, dan ketersediaan bantuan pangan bagi masyarakat miskin, rawan pangan dan gizi, maupun dalam keadaan darurat. Pemanfaatan pangan di desa mencakup konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal, dan konsumsi pangan yang aman, higienis, bermutu, dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Langkah-langkah pemanfaatan dana desa untuk ketahanan pangan di desa dapat dilakukan dengan cara memastikan program atau kegiatan yang direncanakan merupakan kewenangan desa, disepakati dan diputuskan dalam musyawarah desa. Program atau kegiatan yang direncanakan masuk dalam RKP desa dan APB desa, dan RKP desa dan APB desa dipublikasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tata kelola ketahanan pangan dapat terwujud dengan tahapan sebagai berikut. 1. Identifikasi dan pemetaan potensi dan masalah. 2. Perencanaan tersebut diakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan desa, yaitu RPJMDes, RKPdes, dan APBdes. 3. Tahapan pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan di desa melalui sosialisasi, pembentukan kader, penguatan kelembagaan, pembentukan dan pengembangan lumbung pangan, pelaksanaan pembelajaran masyarakat, dan kerjasama desa. 4. Kerangka pendanaan untuk kegiatan ketahanan pangan di desa. Dan 5. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan ketahanan pangan di desa. Kelembagaan di desa sebagai pendukung ketahanan pangan, yaitu pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan desa, BUMDes, atau BUM desa bersama masyarakat desa, serta kemitraan. Kalau desa mempunyai kemauan dan tekad yang kuat untuk melakukan penguatan ketahanan pangan dengan mengoptimalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki, saya yakin tidak akan terjadi krisis pangan di Indonesia. Desa Sejahtera, Indonesia Jaya. Sugito Esos MH, Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Republik Indonesia.